Selamat datang di Aku Perantau, sebuah program yang menceritakan tentang pengalaman para perantau di negeri rantau, khususnya di negeri pizza atau negeri Italia. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial karena ini merupakan orang pertama Indonesia yang akan diwawancarai atau akan diadakan perbincangan antara saya dengan tamu kita ini. Dan tamu kita ini bernama Griselda. Selamat datang Griselda dan terima kasih atas kesediaannya untuk sedikit berbincang tentang pengalaman di sini ya. Terima kasih juga Pater. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Griselda. Oh iya, Griselda asalnya dari mana? Indonesia dari mana? Oke, mama saya berasal dari Semarang, papa Oke. saya dari Bangka Belitung, tapi saya tinggalnya di Bogor. Oke. Sudah berapa lama di sini ya, di Italia? Di Italia. Sebenarnya saya kuliahnya tidak hanya di Italia, Oke. tapi juga di Hungaria. Jadi saya tinggal di Eropa sudah 2 tahun, Oh, sudah 2 tahun. sejak 2022. Jadi di Italia itu dari September 2022 sampai akhir Januari 2023. Kemudian sepanjang tahun 2023 saya pindah ke Hungaria. Oke. Kemudian untuk semester 4 saya kembali lagi ke Italia untuk menyelesaikan tesis. Griselda belajar di Italia itu ambil program apa ya? Oke. Jadi saya di sini belajar program EMLEX, Oke. European Master in Lexicography. Itu Oke. jurusan itu tergabung ke dalam program EMJMD atau program Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Jadi Oke. di situ saya diwajibkan belajar untuk belajar di minimum 2 negara. Oke. Dan dalam konteks ini saya pilihnya negara Italia dan negara Hungaria. Oke. Jadi leksikografi itu adalah sebuah disiplin ilmu untuk penyusunan kamus, seperti itu. Oke, berarti setelah pulang dari Italia di Indonesia nanti bisa jadi pengarang kamus atau jadi penerjemah ya, Ya, gitu ya. betul, Pater. Dan rencana pulang nanti ke Indonesia itu kerja di mana nanti? Oke, Kalau boleh tahu. saya berencana untuk jadi pengajar bahasa Jerman atau jadi penerjemah buku bahasa Jerman. Oke. Pater. Oh iya, omong-omong di sini belajarnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jerman? Oke, jadi di program saya itu campur-campur, Oh, iya. 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Jerman. Oke. Kemudian saya juga sempat belajar bahasa Italia selama 1 semester. Oh, iya. Di semester 1 aja, tapi jadi makanya saya nggak terlalu lancar. Kemudian juga di Hungaria juga saya berkesempatan belajar bahasa Hungaria, tapi juga cuma sebentar doang, jadi Oh, nggak iya. terlalu lancar. Oke. Bagaimana perjumpaan Griselda sebagai orang Indonesia? Bagaimana perjumpaan Griselda dengan kebudayaan Eropa, khususnya budaya Italia, budaya Hungari yang mana Griselda pernah belajar? Oke. Jadi pas pertama kali nyampe ke sini, saya cukup senang banget malah karena Oke. orang-orangnya ramah, kemudian welcome sama Oke. pendatang. Yang Berarti hampir mirip dengan Indonesia gitu ya ya? mirip Oke. banget. Yang bikin saya cukup agak ya mungkin terkejut sedikit karena kalau di Indonesia kita kan biasanya kalau baru ketemu salaman aja gitu. Ya, Tapi kalau di gunakan tangan ya. Italia, Ya. caranya mereka memberi salam itu dengan cipika-cipiki gitu. Oh, Jadi iya. saya di situ, oh kok beda ya sama Indonesia gitu. Tapi juga saya cukup senang karena orang-orangnya welcome. Di Hungari pun begitu, Oh, sangat iya. ramah dan welcome. Pakai cipika-cipiki salaman? Enggak. ya? Oh, berarti hanya budaya Italia begitu ya? Sejauh ini saya baru ya di Italia aja, sama mungkin di Spanyol. Oke, oke. Kemudian kalau di Hungaria culture shocknya tentang cuaca karena itu suhunya sempat drop sampai minus 10 derajat, jadi dingin banget, terus sempat bersalju, sedangkan di Indonesia kita tahu nggak ada Iya, salju, benar, jadinya ya. ya itu untuk di Hungaria untuk cuaca sih. Tapi saya juga suka makanannya dan orang-orangnya pun juga ramah. Ramai ya. Iya. Berarti boleh dikatakan bahwa keberadaan Griselda di Eropa, Iya. khususnya di Italia dan Hungari, bermakna positif ya? Ya, bermakna positif. Selama berada di sini, apakah ada interaksi dengan teman-teman mahasiswa dari orang Italia dan bagaimana interaksinya, bisa hubungan antara mahasiswa gitu?
Oke, jadi karena program saya itu program internasional, Oke. itu ada 17 orang dan semuanya itu dari 17 kebangsaan yang berbeda. Jadi Oh saya ya. satu-satunya orang Indonesia juga di jurusan Oh, itu. Kemudian ada juga sih satu orang Italia di jurusan saya. Jadi kita tuh berinteraksinya oh. kadang saling tukar latar belakang, tukar apa ya informasi seputar Diskusi begitu budaya, ya, ya diskusi budaya diskusi. gitu Kalau ya. di negara kamu gimana? Kalau di negara saya begini kayak Oh gitu. ya Jadi gitu sering ya. tukar Ah. pikiran tentang hal itu juga. Bagaimana perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan Eropa, khususnya di Italia dan Hungari, tempat di mana Griselda belajar? Sejauh ini saya ngerasa kalau di Eropa itu kita dituntut untuk mandiri. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator, untuk Oke. apa-apa kita cari tahu sendiri. Oh Jadi ya. di kelas tuh memang diajarin, tapi kita dituntut juga untuk cari tahu sendiri supaya Oh di kelas ya. bisa berpartisipasi aktif seperti itu. Kalau di Indonesia kita masih kadang dibimbing guru Iya. seperti itu, tapi kalau di sini kemandirian itu yang nomor satu kalau yang saya lihat. Selain Italia, Iya. Hungari, negara mana saja yang pernah Griselda kunjungi selama 2 tahun ini? Paling untuk liburan aja. Oh iya. Saya pernah ke Jerman, Oke. kemudian pernah ke Republik Ceko, Oh iya. pernah ke Spanyol dan Portugal, tapi itu hanya untuk konferensi dari kampus. Jadi ada Oh. konferensi kampus, kemudian saya disuruh menjadi partisipan di sana, jadi saya berkunjung selama seminggu ke sana. Oh ya, di Kemudian, negara-negara ini selama seminggu ya. iya, Berarti sudah keliling Eropa ya. iya sudah. Selama kunjungan ke negara-negara tersebut, bagaimana kesan Griselda tentang masyarakatnya, tentang budayanya, budaya dalam hal ini, apakah budaya welcomingnya sama seperti di Italia dan Hungari atau agak ada perbedaan? Sejauh ini pengalaman saya positif untuk orang-orang yang di Eropa karena mereka Alright. semua sangat welcome, sangat ramah, sangat pendatang, kemudian juga penasaran gitu dengan kita yang baru datang Iya. sebagai orang asing, lalu Iya. mereka jadi bertanya banyak hal tentang kita, lalu kita juga jadi sharing, jadi menurut saya sangat positif. Ada satu pertanyaan yang bagi saya sangat mendasar sekali bagi seorang perantau di negara rantau. Pertanyaan itu mengenai proses pembuatan dokumen. Pengalaman Griselda gimana? Oke, baik. Sejauh ini untuk di Italia saya sedikit mengalami kendala, tapi untungnya sudah teratasi karena untuk bikin itu ya pater permesso di soggiorno, Iya. bikin residence permit Iya. itu cukup memakan waktu yang lama, sedangkan Benar. saya sendiri Erasmus yang 6 bulan sekali itu harus Iya, pindah benar negara. itu. Jadi itu cukup memakan waktu karena saya waktu tahun lalu tuh harus bolak-balik dari Hungaria ke Italia untuk mengurus itu. Kayak perpanjangannya saya urus, balik sini. Terus hari itu juga balik ke Hungari. Kemudian waktu itu juga pengambilannya juga saya balik lagi ke sini karena kan nggak bisa diwakilkan Ya, ya, benar, bahkan ya. nggak bisa dikirim pakai pos. Sedangkan Iya, di Jerman benar, kan ya. bisa dikirim pakai pos Oh, gitu iya. untuk dokumen. Kalau di Hungari sejauh ini cepat sih jadinya residence permitnya, jadi kayak dalam 1 sampai 2 bulan udah bisa diambil. Waktu ke Hungari itu, apakah Griselda perlu buat lagi permesso di soggiorno atau betul ya? Iya, pernah disuruh karena kan saya di situ jatuhnya exchange. Oh, Jadi exchange. tetap harus bikin permesso meskipun saya sudah ada permesso Italia seperti itu. Maksud saya apakah Griselda perlu buat lagi visa atau tidak? Untuk visa tidak, Tidak visanya ya, hanya visa. buat dari Indonesia, Oh, dari visa Indonesia. Italia. Oke. Itu kan berlaku 6 bulan. Kemudian sebelum itu basi kita harus bikin permesso di Iya, Italia. benar, ya. Kemudian pas saya nyampe di Hungaria ternyata disuruh bikin permesso lagi. Tapi permit Hungaria maksudnya. Itu berlangsung masa berlakunya berapa tahun atau 1 tahun. 1 tahun, sama seperti di Italia untuk Iya. permesso di soggiorno mahasiswa ya betul. bagi students. Iya. Perantau dalam kategorinya Griselda adalah perantau para kaum intelektual, dan Griselda dikategorikan dalam terminologi sosiologi itu mereka bilang brain gain, karena Griselda mendapatkan sesuatu
di negara Italia khususnya dan Hungari. Apa yang akan Griselda bawa pulang? Hal-hal positif apa saja yang Griselda aplikasikan, coba ya mau dikatakan jawantakan ya mau dikatakan ya aplikasikan setelah tiba di Indonesia nanti. Baik, seperti yang tadi sudah saya katakan juga, saya di sini belajar banyak kemandirian, lalu kebebasan berpendapat. Saya akan mengaplikasikan hal tersebut ketika saya sampai di Indonesia, bahwa nggak usah takut loh berpendapat, berpendapat itu boleh, terus nggak ada selama tidak kayak orang lah. Betul. Menjadi perantau di negeri rantau adalah sebuah pengalaman yang sangat menarik. Menariknya, pertama, kita bisa bertemu dengan budaya orang lain, bisa mengalami dan merasakan bagaimana perjumpaan dengan orang lain, dengan yang lain, dengan yang berbeda. Bagaimana kita merasakan kita enrich begitu. Dalam bahasa Indonesia enrich apa ya? Memperkaya. Diperkaya oleh kebudayaan orang lain. Pada saat yang bersamaan kita memperkaya budaya orang lain dengan keberadaan, dengan pengetahuan yang kita miliki. Tapi ada pun pengalaman yang menantang bagi para perantau ketika berhadapan dengan dokumen, ketika berhadapan dengan institusi-institusi, ketika engkau ingin membuat dokumen, dan itu butuh kesabaran dan ketegaran. Oleh karena itu ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang menantang. Terima kasih banyak Griselda atas kesediaannya. Semoga pekerjaan di Indonesia nanti berjalan lancar. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di tempat yang lain pastinya. Karena saya juga akan pindah ke Australia. Semoga kita bisa bertemu di Indonesia. Selamat pulang ke Indonesia. Have a nice trip dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tor, semoga Tuhan memberkati. Amin. Oke. Amin.